Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa yang saya cintai dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Saya Eni Winaryati dari Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang ingin berbagi kali ini sebagai kelanjutan dari materi sebelumnya. Kali ini topik yang ingin saya sampaikan adalah cara penilaian student response system. Materi ini merupakan kelanjutan materi sebelumnya. Namun sebelumnya akan sedikit saya sampaikan apa itu sesungguhnya tujuan dari student response system itu. Sistem respons siswa atau student response system memungkinkan guru untuk mengambil suatu aktivitas tindakan umpan balik yang sangat cepat oleh guru selama dalam kontinum belajar. Kemudian menyusun strategi yang tepat untuk membawa guru ke tingkat pembelajaran berikutnya. Karena guru akan tahu sejauh mana ketercapaian pembelajaran hari itu, maka dari hasil penilaian student response system yang didapatkan, maka guru bisa mengetahui apakah harus berlanjut ataukah ada pembahasan di materi yang terkait pada saat itu. Guru menjadi lebih sadar akan minat, kebutuhan, kekuatan, dan kelemahan siswa mereka untuk berada pada posisi yang lebih baik. Modifikasi pedagogik dan konten yang sedang berlangsung untuk membedakan strategi pengajaran yang lebih baik guna memenuhi semua kebutuhan siswa. Karena di sini ada modifikasi pedagogik dan konten, keduanya itu dalam satu kesatuan, maka guru akan mengetahui apakah strategi pengajarnya sudah tepat ataukah belum. Jika disitulah tentu akan dibutuhkan berbagai strategi pembelajaran dan akan menangkap, karena di situ ada pedagogi dan konten, maka akan diketahui apakah siswanya itu sudah sesuai yang dibutuhkan siswa apa belum. Dan mengumpulkan SRS adalah untuk mengumpulkan dan menampilkan data secara cepat dan dipresentasikan hasilnya. Yang terakhir adalah efektivitas alat SRS ini terkait erat dengan jenis, kualitas, kuantitas, kecepatan, dan urutan pertanyaan yang diminta. Maka memang membuat pertanyaan itu harus diatur, ditata, dilakukan, disiapkan mungkin dengan memang membutuhkan waktu yang cukup banyak. Proses penilaian menggunakan cara student response system ini menjadikan penilaian sebagai pengalaman belajar bagi siswa. Di sini guru akan melihat pembelajaran melalui mata siswa dan siswa pun melihat diri mereka sendiri sebagai guru mereka sendiri. Jadi di sini ada suatu perubahan mendasar dibandingkan dengan penilaian konvensional yang sebelumnya, maka di sini guru melihat pembelajaran itu dari kacamata siswanya dan siswa itu menempatkan dirinya itu pun bagi guru untuk dirinya sendiri. Nah, di sini akan melibatkan siswa dalam pembuatan kriteria penilaian dan juga peran pemantauan pembelajaran mereka sendiri, mendiagnosis kekuatan dan kelemahan mereka, kemudian memantau pembelajaran mereka sendiri dan memindahkan fokus pengajaran dari guru untuk muridnya. Inilah yang penting harus dipahami bahwa melihat pembahasan di sini bahwa ini menggambarkan bahwa siswa itu berperan sebagai guru dan guru pun juga harus melihat kapasitas proses pembelajaran itu, keberhasilan pembelajaran itu dengan melihat dari mata siswa. Kegunaan SRS adalah SRS yang itu dikombinasikan dengan pertanyaan dan jawaban itu mengarah pada suatu diskusi atau kolaborasi.
dan dapat memberi penguatan model pembelajaran sebaya. Karena ada pelibatan di sini, siswa itu melihat masing-masing satu kelas itu tahu posisinya masing-masing, setiap individu tahu dan memposisikan sebagai seorang guru, maka untuk dirinya sendiri, maka antar teman pun akan muncul pembelajaran sebaya. Pertanyaan yang diberikan oleh guru memberikan jawaban yang sangat beragam. Nah, keberagaman ini tentu akan membuat kedewasaan guru di dalam responnya. Terjadi peer learning. Bagi peer learning ini adalah suatu metode pembelajaran aktif di mana siswa menghabiskan waktu berkolaborasi dan mendiskusikan masalah dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, perlu sedikit saya tegaskan bahwa peer learning atau pembelajaran antar teman telah terbukti merupakan metode pengajaran yang efektif. Dari hasil penelitian, dihasilkan diantaranya adalah meningkatkan keterlibatan siswa, meningkatkan hasil belajar siswa, mendorong peredaran pengetahuan antar siswa, mendorong pembelajaran metakognitif. Metakognitif di sini akan menggambarkan bagaimana siswa itu seharusnya belajar. Nah, kemudian memberikan umpan balik kepada guru dan meningkatkan kualitas pada siswa. Nah, ini adalah hasil-hasil penelitian yang memberikan satu penggambaran bahwa peer learning itu terbukti efektif digunakan dalam metode pembelajaran. Tujuan guru untuk mengajukan pertanyaan adalah untuk membantu guru mengukur pemahaman siswanya. Mengukur sampai sejauh mana siswa itu paham apa yang disampaikan. Tentu ini terkait dengan konten. Dan kedua, mendorong diskusi, karena dalam diskusi itulah akan terjadi proses dialog antar siswa, komunikasi antar siswa, dan berkolaborasi untuk menyelesaikan suatu persoalan. Mendapatkan umpan balik atau memberi evaluasi kepada siswa terkait dengan apa yang mereka pelajari. Umpan balik ini begitu cepat, setelah selesai pembelian kuesioner, kemudian siswa melakukan menjawab dan didapatkan grafik, maka secara langsung guru pun akan secara otomatis akan membuat suatu umpan balik. Strateginya, guru dapat memilih dari sejumlah urutan pertanyaan termasuk pertanyaan sulit sebagai pemanasan. Jadi pertanyaan itu dimulai dari pertanyaan dari yang tidak sulit sampai sulit, kemudian dari yang sifatnya pemanasan sampai kepada pertanyaan yang mengarah pada critical thinking. Tujuan utamanya adalah untuk menarik diskusi siswa dan transferability test tentang seluruh konteks atau serangkaian pertanyaan yang cukup sulit seputar satu konsep. Disinilah konsep sejauh mana kepahaman tentang konsep itu akan bisa dipantau oleh guru. Jenis pertanyaan dengan teknologi student response system ini digunakan untuk pertanyaan mengingat, pertanyaan pemahaman konseptual, pertanyaan aplikasi, pertanyaan pemikiran kritis, pertanyaan perspektif siswa. Bagaimana mengingat, maka pertanyaannya akan dibuat yang sifatnya bagaimana siswa itu ingat untuk penjajakan awal. Dan kemudian konsepnya itu apakah siswa paham? Sejauh mana sudah pahamnya? Juga sampai pertanyaan sifatnya aplikasi. Nah, aplikasi di sini, penerapan di sini sudah mengarah pada keterampilan critical thinking, sampai pertanyaan pemikiran kritis. Mungkin dengan cara diberi berbagai kasus atau masalah yang sedang terjadi saat itu misalnya, atau yang dihadapi siswa, atau problem besar yang dihadapi oleh bangsa atau pendidikan. Dan pertanyaan perspektif siswa, sejauh mana perspektif siswa itu tercapai, dan pertanyaan tingkat kepercayaan, sehingga di sini akan mengukur bagaimana aspek afektif dan psikomotor siswa pun akan terlihat. Pertanyaan pemantauan juga pertanyaan eksperimen kelas. Sehingga jenis-jenis pertanyaan ini diantaranya
bisa dilakukan baik itu melalui pilihan ganda ataupun tidak pilihan ganda, tetapi yang utama adalah bagaimana jenis-jenis pertanyaan itu mengarah siswa, mendorong siswa agar mereka itu berdiskusi dan memecahkan masalah. Pertanyaan SRS yang efektif meliputi pemberian grafik, di mana siswa diminta mendeskripsikan atau menginterpretasikan grafik, menganalisis dan mencocokkan kumpulan-kumpulan data tertentu, mengurutkan ide atau langkah ke dalam urutan yang benar, serta menerapkan ide yang sudah dikenal ke konteks baru. Inilah karakter dari pertanyaan-pertanyaan yang memang diharapkan muncul yang mengarah pada pertanyaan high order thinking di sini ini menjadi suatu tuntutan di era sekarang ini. Dan ini sangat tepat sebagai satu bahwa penilaian menggunakan SRS ini mendorong untuk berpikir cepat dan kritis bagi siswa. Dampak bagi siswa akan meningkatkan keterlibatan, memprovokasi pemikiran kritis, mempertimbangkan suara siswa dalam keputusan kelas. Jadi siswa itu dia akan memutuskan sendiri atas kapasitas dirinya sejauh mana pemahamannya, dan dalam diskusi pun dia akan memberikan suatu berperan untuk ikut berkontribusi dalam satu diskusi pemecahan masalah bersama teman yang lainnya. Meningkatkan kehadiran dan retensi siswa berdampak peningkatan strategi pembelajaran. Karena otomatis ketika guru melihat kekurangannya di mana, maka guru jika itu adalah sebagai evaluasi diri bahwa mengajar saya itu kurang di bidang ini, barangkali mungkin akan muncul strategi pembelajaran yang saya lakukan itu mungkin kurang tepat. Di sini akan jadi reevaluasi pada diri guru untuk melakukan suatu perubahan atau strategi atau modifikasi strategi pembelajaran pada penyampaian materi berikutnya. Sebagai manajemen kelas yang efektif mengelola kelas besar, berlatih dan meninjau ulang tes, memfasilitasi pengumpulan tugas. Jadi tugas-tugas pun juga bisa difasilitasi dengan menggunakan SRS ini. Di samping itu, bisa digunakan untuk kelas besar, metode ini itu juga bisa digunakan pada kelas-kelas yang besar. Menciptakan penerimaan dan meningkatkan keterlibatan siswa, menumbuhkan komitmen yang lebih dalam proses pembelajaran. Karena dia punya tanggung jawab dalam kelompok itu, maka dia ada semacam suatu motivasi untuk segera melakukan suatu perbaikan, dan dia akan karena itu muncul dalam dirinya sendiri, maka akan menumbuhkan komitmen dia yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Menumbuhkan metakognisi, partisipasi aktif, dan akhirnya menempatkan siswa di pusat proses pembelajaran. Sehingga itulah sebabnya dari hasil penilaian maka akan terjadi suatu evaluasi pada proses pembelajarannya yang telah dilakukan baik oleh siswa maupun oleh guru. Cara mendorong kompetensi siswa, guru dapat mengajukan pertanyaan untuk membantu mengukur pemahaman, mendorong diskusi, memperoleh umpan balik, atau memberikan suara siswa dalam apa yang mereka pelajari. Guru dapat melakukan pemanasan dari sejumlah urutan pertanyaan, termasuk pertanyaan mudah, sulit, sampai yang sangat sulit. Dari pertanyaan yang sifatnya pemanasan, diikuti oleh 2 pertanyaan yang lebih menantang, dimaksudkan untuk memperoleh diskusi siswa dan menguji transferibilitas di seluruh konteks atau cepat, via serangkaian pertanyaan yang cukup sulit seputar satu konsep. Jadi di sini akan terlihat konsep itu akan dapat dipantau apakah ketika diberi pertanyaan yang sedang sudah melampaui, maka guru akan cepat pindah pada pertanyaan yang lebih sulit. Ketika sulit itu kemudian siswa bisa menyelesaikan, berarti guru harus naik ke standar berikutnya. Demikian seterusnya. Jika kok pada
tengah-tengah belum, maka guru akan melakukan satu evaluasi untuk perbaikan pembelajarannya dan barangkali juga mungkin menggunakan peer learning, peer teaching oleh guru sesamanya untuk teman sesamanya untuk memberikan penguatan pada yang kurang bisa. Pertanyaan SRS efektif meliputi diberi grafik, dicocokkan dengan deskripsi atau interpretasi terbalik, dicocokkan dengan metode analisis dengan set data tertentu, mengurutkan ide atau langkah dalam urutan yang benar, atau menerapkan ide yang akrab dengan konteks baru. Mengintegrasikan SRS adalah serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mempromosikan pembelajaran sebaya. Ini utamanya, bisa mengarah pada mempromosikan pembelajaran sebaya. Pembelajaran sebaya adalah metode pembelajaran aktif di mana siswa menghabiskan waktu berkolaborasi dan mendiskusikan masalah dalam kelompoknya. Ini sebagai satu contoh yang saya ambil dari suatu YouTube. Nah, ini adalah ini layar, kemudian siswa masing-masing dia memegang clickers atau semacam genggam remote untuk bukan remote ya, alat untuk dia bisa merespon pertanyaan guru. Maka di sini akan terlihat bahwa berapa anak yang sudah menjawab. Jadi kebetulan yang sudah menjawab ada 18 anak. Masih ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak belum menjawab. Pada detik mulai berikutnya sudah bisa menjawab, siswa yang sudah bisa menjawab ada 19 anak, sehingga masih ada sisa sekitar 5 anak. Nah, ini ada satu anak yang ketika dipantau oleh gurunya di sini dia belum bisa menjawab atau hasil jawabannya itu salah, maka gurunya langsung mendekati siswa tersebut, memberikan scaffolding, bantuan pada siswanya. Kenapa dia kurang mampu, ada yang sulit di situ apanya. Nah, ini sehingga kalau sudah melampaui, sudah bisa, tidak perlu ada satu bantuan, tapi bantuan akan diberikan pada siswa yang kurang. Nah, kemudian berikutnya, diberi soal berikutnya setelah diberi bantuan oleh guru, maka pada tahap berikutnya, siswa yang semula ini tidak bisa, maka dia menyatakan hore saya bisa. Karena kenapa dia hore bisa? Pada soal berikutnya, dia sudah bisa menyelesaikan dan apa yang dikerjakan itu ternyata benar. Jadi suasananya seperti ini. Dan berikutnya lagi adalah suatu alat dengan clickers itu banyak ragam. Ini bisa kita lihat hasilnya langsung terekam seperti ini. Dan ini ada grafiknya. Grafiknya ada berapa siswa sampai terjawab juga. Berapa siswa yang sudah bisa menjawab benar. Mana siswa yang masih kurang, masih yang salah. Grafiknya langsung bisa dilihat oleh guru. Dan berapa persen masing-masing pertanyaan yang sudah diberikan. Ini terlihat dari grafik yang terpampar di dalam layar monitor. Dan ini adalah alat clickers yang dipegang oleh siswa. Siswa menjawab dan hasilnya adalah langsung terlihat berapa anak yang menjawab nilai poin A atau pilihan A itu berapa anak, pilihan B berapa anak, C berapa anak, D kosong. Di sini kebetulan yang sudah dipilih siswa adalah pada pilihan A, kemudian B, dan C, dan terbanyak adalah B. Dan ternyata B inilah yang yang benar adalah B. Nah, ketika pertanyaan itu lihat, kenapa dia menjawab A itu juga ada, jawab C juga ada, maka guru langsung melihat pertanyaannya, apakah memang pertanyaannya itu ada satu hal yang memang di bidang apanya yang sulit sehingga siswa kok menjawab A. Demikian ini adalah masing-masing baik oleh pembelajar dewasa pun bisa menggunakan komputer untuk melakukan menjawab penilaian soal yang diberikan oleh guru. Ketika guru dengan soal di papan tulis ini, di layar ini, maka langsung siswa atau mahasiswa menjawab melalui komputernya masing-masing, kemudian guru akan meresponnya di sini. Nah, sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Di sini contoh adalah Tesmos. Tesmos di sini ada suatu metode untuk digunakan penilaian pada terkait dengan SRS, student response siswa.
Itu di sini bisa menggunakan TESMOS. Ini gambarannya, TESMOS ini masih awal, kemudian dia join di sini, kemudian ini dia membuat soal. Ketika membuat soal ini oleh dosen, kemudian setelah soalnya dibuat, maka di sini akan muncul soal yang akan diberikan pada siswanya. Kemudian ini adalah hasil ketika siswa itu menjawab, diperoleh hasil-hasil di sebelahnya ini, dan juga akan dihasilkan grafik-grafiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan, sekaligus saya beri ilustrasi beberapa yang saya ambil dari YouTube sebagai gambaran untuk melengkapi agar pemahaman kita terkait dengan penilaian pada SRS, student response siswa itu bisa dilakukan oleh guru. Materi ini saya ambil dari beberapa sumber. Ada sumber dari karya Friedman, kemudian Cuel, Pris J, kemudian Griffin, Cadwell, dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.